Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Iwan Ridwan Yusuf MPD selaku dosen mata kuliah pengembangan kepribadian guru dan teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan salah satu materi pada mata kuliah pengembangan kepribadian guru yang berjudul Simbol Diri, Emosi, Apresiasi, Sosialisasi, dan Kecerdasan dengan beranggotakan Rama Sulistiawan, Yuri Desvara Madani, dan saya sendiri Ulfa Fauzia. Pokok pembahasan yang akan kami bahas diantaranya: pertama, simbol diri, emosi, apresiasi, kecerdasan, dan sosialisasi. Yang kedua, simbol diri, emosi, apresiasi, kecerdasan, dan sosialisasi dalam teori agama. Yang ketiga, simbol diri, emosi, apresiasi, kecerdasan, sosialisasi pada kepribadian guru di masa pandemi. Dan yang keempat, studi kasus. Untuk pembahasan yang pertama, akan saya jelaskan tentang simbol diri. Simbol diri dapat diartikan tanda yang bisa dilihat dari sesuatu yang tidak bisa dilihat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah suatu identitas diri yang menjadi isyarat bagi orang lain dalam memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap penampilannya. Misalnya, seseorang dalam berpakaian yang memberikan identitas tentang dirinya, atau seseorang ketika berbicara. Simbol diri ini mempunyai dua peran penting, yaitu sebagai sumber pengaruh dalam pertimbangan orang lain terhadap dirinya, dan sebagai sumber konsep diri. Simbol diri ini akan berfungsi secara baik apabila memiliki kelayakan dan orang yang menggunakannya mengetahui maknanya. Kemudian, terdapat tujuan dari simbol diri. Tujuan dari simbol diri yang pertama, mengkomunikasikan diri pada komunitas tertentu. Hal tersebut sangat relevan dengan simbol diri seseorang, karena dengan adanya simbol diri, maka orang tersebut dapat mengisyaratkan identitasnya kepada komunitas yang lain. Yang kedua, supaya diterima pada komunitas tertentu. Setelah mengkomunikasikan dirinya pada komunitas tertentu, dengan simbol diri ini akan muncul sebuah perasaan ingin diterima oleh komunitas tersebut. Dan yang ketiga, bisa mempengaruhi orang lain. Selanjutnya, manfaat simbol diri. Manfaat simbol diri yang pertama, mendapatkan pengakuan diri dari orang lain. Nah, setelah seseorang mengisyaratkan dirinya kepada orang lain dan orang lain mengetahui tentang dirinya, maka akan timbul perasaan untuk mendapatkan pengakuan diri dari orang lain. Oleh karena itu, dengan simbol diri yang diperlihatkan oleh orang tersebut, maka orang tersebut akan mendapatkan pengakuan diri dari orang lain. Kemudian yang kedua, yaitu pembentukan konsep diri. Selanjutnya, terdapat jenis simbol diri. Yang pertama, yaitu nama. Nama dapat menjadi identiti sosial, kemudian permanen simbol, kehormatan, peran otoritatif, dan disukai atau tidak disukai. Yang kedua, jenis simbol diri yaitu pembicaraan. Dengan pembicaraan akan memberikan suatu informasi tentang clue kepribadian seseorang, tentang menceritakan siapa dirinya, kemudian menggambarkan suasana emosi, sedih, susah, marah, menunjukkan status sosial dari seseorang tersebut, dan dengan pembicaraan, maka kualitas pembicaraan ditentukan oleh gaya bicara, pemilihan kata, dan lain-lain. Dan yang ketiga, jenis dari simbol diri yaitu umur. Umur ini berkaitan dengan status sosial untuk mendapatkan peran, kemudian stereotip tentang umur, balita, remaja, tua, sampai tua renta, dan adanya tradisi yang berkaitan dengan pergantian umur, ulang tahun, kelahiran, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang emosi. Menurut beberapa ahli, yang pertama, William Cairns mengatakan bahwa emosi adalah kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas bila kita berhadapan dengan objek tertentu dalam lingkungan. Yang kedua, menurut Crow and Crow, adalah keadaan yang bergejolak pada diri individu
sebagai inner adjustment terhadap lingkungan untuk kesejahteraan dan keselamatan hidup. Jadi, dapat disimpulkan, emosi adalah keadaan pada diri seseorang yang disertai warna afeksi, baik dangkal maupun mendalam. Dalam emosi terdapat beberapa fungsi. Yang pertama yaitu pembangkit energi. Nah, artinya ketika seseorang merasakan emosi, maka tubuhnya akan bergerak untuk melakukan apa yang dirasakannya. Dalam hal ini, emosi membangkitkan dan memobilisasi energi kita. Contohnya, ketika kita takut, maka kita akan berteriak atau lari. Yang kedua yaitu pembawa informasi. Maksudnya, dalam berkomunikasi, pasti memiliki tujuan atau pesan yang akan disampaikan. Seperti ketika kita sedang berbicara dengan sahabat kita, dalam cerita itu terdapat cerita sedih yang membuat kita menangis, bahkan sahabat kita atau pendengar atau komunikan juga turut nangis. Nah, hal tersebut menjadi sebuah isyarat tentang pembawaan informasi bahwa cerita tersebut membuat seseorang dapat menangis atau cerita tersebut mengandung unsur yang menyedihkan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pembawa pesan interpersonal. Nah, fungsi ini lebih mengarah pada komunikasi interpersonal. Maksudnya bagaimana? Yaitu ketika emosi itu kita rasakan pada diri kita, maka secara tidak langsung kita menyadari apa yang sedang terjadi pada diri kita atau stimuli apa yang kita dapat dari lingkungan. Seperti ketika kita sedang merasa bahagia, berarti kita sedang memperoleh sesuatu yang kita senangi atau dapat terhindar dari sesuatu yang kita benci. Kemudian yang terakhir yaitu keberhasilan. Keberhasilan juga sebagai fungsi dari emosi. Kemudian terdapat pengelompokan emosi. Pengelompokan emosi terbagi menjadi dua. Yang pertama, emosi sensoris. Emosi sensoris ini merupakan rangsangan dari luar terhadap tubuh kita. Dan yang kedua yaitu emosi psikis. Emosi psikis ini mengenai alasan kejiwaan dan berkenaan tentang perasaan intelektual, perasaan sosial, perasaan moral, keindahan, dan ketuhanan. Selanjutnya terdapat jenis emosi. Jenis emosi ada beberapa. Yang pertama yaitu marah. Marah ini bergerak menentang sumber frustasi. Kemudian takut. Takut bergerak meninggalkan sumber frustasi. Yang ketiga cinta. Cinta bergerak menuju kepada kesenangan. Dan yang terakhir depresi. Depresi ini yaitu menghentikan respon terbuka dan mengalihkan emosi ke dalam dirinya. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu ada apresiasi. Apresiasi secara etimologi atau secara bahasa berasal dari bahasa lain, yakni appreciato yang artinya menghargai. Kemudian secara terminologi, apresiasi ialah suatu proses penilaian atau penghargaan positif yang diberikan seseorang terhadap sesuatu hal. Adapun pengertian apresiasi menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Hambi. Hambi mengatakan bahwa apresiasi adalah suatu pengenalan dan pemahaman yang tepat, pertimbangan, penilaian, serta juga pernyataan yang memberikan suatu penilaian. Selanjutnya, menurut Albert R. Candler, apresiasi merupakan suatu kegiatan mengartikan juga menyadari sepenuhnya seluk-beluk karya seni dan juga menjadi sensitif mengenai gejala estetis serta artistik sehingga dapat menikmati dan juga menilai karya tersebut dengan cara semestinya. Dan yang terakhir, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, apresiasi merupakan tiap-tiap penilaian baik, penghargaan, misalnya terhadap suatu karya sastra maupun juga karya seni. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum memberikan penghargaan. Yang pertama, penghargaan hendaknya disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari aspek yang menunjukkan keistimewaan prestasi. Yang kedua, penghargaan harus diberikan langsung sesudah perilaku yang dikehendaki dilaksanakan. Ketiga, penghargaan harus diberikan sesuai dengan kondisi orang yang menerimanya. Keempat, penghargaan yang harus diterima anak hendaknya diberikan. Kelima,
Penghargaan harus benar-benar berhubungan dengan prestasi yang dicapai oleh anak. Keenam, penghargaan harus diganti atau bervariasi. Hal ini mencegah tidak terjadinya kemonotonan dalam pemberian penghargaan. Yang ketujuh, penghargaan hendaknya mudah dicapai. Yang kedelapan, penghargaan harus bersifat pribadi. Kesembilan, penghargaan sosial harus segera diberikan. Kesepuluh, jangan memberikan penghargaan sebelum siswa berbuat. Kesebelas, penghargaan diberikan pada waktu penyerahannya disertai dengan penjelasan yang rinci tentang alasan dan sebab mengapa yang bersangkutan menerima penghargaan tersebut.